Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C untuk mata kuliah pengantar akuntansi kelas C akan mempresentasikan materi tentang jurnal khusus. Perkenalkan, nama saya Zurian Nirwana Mesaputra. Kali ini saya akan menyebutkan anggota kelompok dari grup C. Yang pertama ada Gania Fatira Hakani dengan NPM 3 angka terakhir 137. Selanjutnya ada Damai Rospan Danwangi dengan NPM 3 angka terakhir 257. Selanjutnya ada Zurian Nirwana Mesaputra dengan NPM 3 angka terakhir 261. Selanjutnya yang terakhir ada Fianka Rifki Wirawan dengan NPM 3 angka terakhir 268. Saya akan menjelaskan pengertian tentang jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal dalam akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang bersifat sama dan sering terjadi secara berulang. Berbeda dengan jurnal umum yang mencatat semua jenis transaksi tanpa membedakan. Berbeda dengan jurnal khusus yang dikelompokkan berdasarkan jenis transaksi tertentu, seperti jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Hal ini memudahkan proses pencatatan dan mempercepat pengolahan data keuangan. Perkenalkan, nama saya Gania Fatira Hakani dengan NPM 23013010137. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu tentang pengelompokan transaksi pada jurnal khusus. Ada 4 kelompok. Yang pertama yaitu penjualan. Penjualan barang dagang secara kredit dicatat pada suatu jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan. Yang kedua ada pembelian. Pembelian barang dagang dan barang lainnya secara kredit dicatat pada satu jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian. Pembelian barang dagang dan pembelian barang lainnya secara tunai dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Lalu yang ketiga ada penerimaan uang tunai. Penerimaan uang tunai perusahaan dicatat pada suatu jurnal khusus, yaitu jurnal penerimaan kas. Nah, penerimaan uang dapat bersumber yang pertama dari penjualan barang dagang secara tunai. Yang kedua ada penerimaan piutang. Yang ketiga ada penerimaan dari piutang tunai. Dan yang keempat ada penerimaan setoran modal pemilik. Lalu yang terakhir ada pengeluaran uang tunai. Pengeluaran uang untuk keperluan berbagai kegiatan perusahaan dicatat pada satu jurnal khusus, yaitu jurnal pengeluaran kas. Transaksi yang dicatat pada jurnal pengeluaran kas antara lain, yang pertama ada pembayaran utang dagang, yang kedua pembelian barang dagang dan barang lainnya dengan tunai, yang ketiga pembayaran gaji, dan yang keempat yaitu pembayaran selain gaji. Kemudian ada jenis-jenis jurnal khusus dalam pencatatan akuntansi. Untuk jenis pertama ada jurnal penjualan, yaitu jurnal khusus untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Penjualan secara tunai tidak dicatat pada jurnal penjualan, melainkan pada jurnal penerimaan kas. Berikut ini disajikan bentuk jurnal penjualan, dan di dalamnya terdapat nomor-nomor yang disertai dengan keterangan. Untuk nomor 1 yaitu tanggal, tentang tempat mencatat tanggal transaksi. Nomor 2 yaitu nomor faktur, yaitu tempat mencatat bukti transaksi pembukuan berupa faktur penjualan. Nomor 3 yaitu akun yang dikredit, yaitu tempat mencatat nama diri atau nama perusahaan kepada siapa kita menjual. Nomor 4, ref, yaitu tempat mencatat nomor buku besar pembantu piutang atau tanda checklist setelah buku besar pembantu dicatat. Nomor 5 yaitu syarat pembayaran, tempat mencatat syarat pembayaran, misalnya 2 strip 10 and strip 30. Lalu yang keenam yaitu piutang dagang di debit dan penjualan di kredit, yaitu tempat mencatat jumlah transaksi. Lalu ada jenis kedua yaitu jurnal pembelian. Adalah jurnal khusus untuk mencatat pembelian barang dagang dan harta lainnya secara kredit. Berikut ini disajikan bentuk lengkap jurnal pembelian, dan di dalamnya terdapat nomor-nomor yang disertai keterangan. Untuk nomor 1 yaitu tanggal, yaitu tempat mencatat tanggal transaksi. Lalu yang kedua ada keterangan, yaitu tempat mencatat nama orang atau perusahaan dari siapa kita membeli atau nama-nama pada buku besar pembantu. Yang ketiga ada ref, yaitu tempat memberi tanda checklist atau nomor buku besar pembantu jika buku besar pembantu telah dicatat pada akun yang bersangkutan. Lalu yang keempat ada syarat pembayaran, yaitu tempat mencatat syarat pembayaran. Yang kelima ada pembelian, yaitu tempat mencatat jumlah pembelian. Lalu yang keenam ada akun dari
serba-serbi, yaitu nomor akun atau nomor akun selain pembelian persediaan barang dagangan. Lalu yang ketujuh ada ref, yaitu tempat mencatat tanda checklist bahwa transaksi sudah dicatat pada akun buku besar. Lalu yang kedelapan ada jumlah, yaitu tempat jumlah untuk kolom 6. Lalu yang kesembilan ada utang dagang, yaitu tempat mencatat jumlah utang dagang. Selanjutnya yaitu jenis jurnal yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas. Adalah jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai dan atau setara dengan uang tunai. Berikut ini disajikan bentuk jurnal penerimaan kas dan di dalamnya terdapat nomor-nomor yang disertai keterangan. Untuk nomor 1 yaitu tanggal adalah tempat mencatat tanggal transaksi. Untuk nomor 2 ada keterangan, yaitu tempat mencatat nama diri atau perusahaan yang melunasi atau keterangan singkat transaksi. Yang ketiga ada ref, tempat mencatat tanda checklist bahwa transaksi sudah dicatat di buku besar pembantu. Yang keempat ada kas, yaitu tempat mencatat jumlah uang yang diterima. Lalu yang kelima ada potongan penjualan, yaitu tempat mencatat potongan penjualan. Yang keenam ada piutang dagang, yaitu tempat mencatat jumlah piutang dagang yang diterima. Lalu yang ketujuh ada penjualan, yaitu tempat mencatat jumlah penjualan tunai. Lalu yang kedelapan ini ada akun dari serba-serbi, yaitu nama akun dari transaksi yang dicatat pada lajur serba-serbi. Yang kesembilan ada ref, yaitu dicatat jika akun pada kolom 8 telah diposting di akun buku besar. Lalu yang ke-10 yaitu jumlah, yaitu tempat mencatat jumlah dari akun yang ada pada kolom 8. Nah, yang terakhir yaitu jenis keempat adalah jurnal pengeluaran kas. Adalah jurnal khusus untuk mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk berbagai tujuan. Transaksi yang sering terjadi adalah pembayaran utang dan pembelian tunai barang dagang. Berikut ini disajikan bentuk jurnal pengeluaran kas dan di dalamnya terdapat nomor-nomor yang disertai dengan keterangan. Untuk nomor 1 yaitu tanggal adalah tempat mencatat tanggal dari transaksi. Nomor 2 yaitu keterangan adalah tempat mencatat nama diri atau nama perusahaan tempat membeli. Akun ini dicatat di debit jika nama itu ada di buku besar pembantu. Untuk nomor 3 ada ref, diisi tanda checklist setelah akun buku besar pembantu dicatat pada akun yang bersangkutan. Untuk nomor 4 yaitu utang adalah tempat mencatat jumlah utang. Nomor 5 yaitu pembelian adalah tempat mencatat jumlah untuk akun pembelian. Nomor 6 yaitu akun serba-serbi mencatat nama akun dari transaksi yang dicatat pada lajur serba-serbi. Untuk nomor 7 yaitu ref, diisi setelah kolom 6 dicatat pada akun buku besar yang bersangkutan. Nomor 8 adalah jumlah, yaitu mencatat jumlah untuk akun nomor 6. Lalu nomor 9 ada kas, yaitu mencatat jumlah uang yang dibayar. Lalu yang terakhir nomor 10 yaitu potongan pembelian adalah mencatat jumlah potongan pembelian, yaitu selisih nilai nominal utang dengan jumlah yang dibayar melalui kas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan manfaat dari jurnal khusus itu sendiri. Yang pertama ada memudahkan pemeriksaan berkala. Auditor dapat melakukan pemeriksaan transaksi keuangan sejenis yang sudah tercatat dalam perusahaan dengan mudah. Yang kedua, memudahkan proses pemustingan ke buku besar. Semua transaksi yang sejenis dibutuhkan dengan akun yang sama, sehingga proses pemustingan ke buku besar menjadi lebih praktis dan mudah. Yang ketiga dan yang terakhir, menyediakan dasar untuk pembuatan laporan keuangan. Jurnal khusus menjadi dasar untuk pembuatan laporan keuangan seperti laba rugi, neraca keuangan, dan laporan arus kas. Nama saya Damai Respananwangi dengan nomor NPM 24013010257. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengerjaan soal nomor 2 di jurnal khusus perusahaan dagang. Nah, pada soal dinyatakan bahwa selama bulan Februari 2015, PT Orsit mempunyai transaksi-transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 2 Februari dibeli barang dagangan dari PT Dendrobium sebesar
10 juta rupiah dengan nomor faktur 111 dengan syarat 2/10, N/30. Lalu pada tanggal 3 Februari dibeli barang dagangan dari PD Vanda sebesar Rp2.500.000 secara tunai. Lalu pada tanggal 4 Februari dijual barang dagangan kepada PD Cattleya sebesar Rp4.500.000 dengan nomor faktur 222 dengan syarat 2/10, N/30. Lalu pada tanggal 5 Februari diterima pengembalian barang dagangan dari PD Cattleya sebesar Rp500.000 karena barang tidak sesuai dengan pesanan. Lalu pada tanggal 6 Februari dijual barang dagangan kepada PD Askosenda sebesar Rp3 juta secara tunai. Lalu pada tanggal 7 Februari dijual barang dagang kepada PD Bulan sebesar Rp6 juta dengan syarat EOM nomor faktur 333. Nah, saya dengan rekan saya Vian akan menjelaskan soalnya menjadi dua bagian. Saya akan menjelaskan transaksi pada tanggal 2 Februari, 4 Februari, 6 Februari, 8 Februari, 10 Februari, dan 14 Februari. Sedangkan rekan saya Vian akan menjelaskan pada tanggal 3 Februari, 5 Februari, 7 Februari, 9 Februari, 12 Februari, dan 15 Februari. Nah, pada tanggal 2 Februari itu terjadi transaksi pembelian barang dari PT Dendrobium. Otomatis, transaksi ini masuk ke dalam jurnal pembelian. Nah, pada bagian keterangan teman-teman mencatat PT-nya, yaitu PT Dendrobium. Lalu pada bagian syarat pembayaran, jangan lupa dicatat, yaitu syaratnya adalah 2/10, N/30. Nah, pada bagian debit itu masuk ke akun pembelian sebesar Rp10 juta, sedangkan pada bagian kredit itu masuk ke akun utang dagang sebesar Rp10 juta juga. Nah, kemudian pada tanggal 4 Februari itu terjadi transaksi dijualnya barang kepada PD Cattleya sebesar Rp4.500.000 dengan nomor faktur 222 dengan syarat 2/10, N/30. Nah, karena ini dijual secara kredit, otomatis masuk ke jurnal penjualan. Nah, pada nomor fakturnya ditulis 222. Lalu pada akun yang dikredit itu ditulis nama PD Cattleya. Nah, sedangkan pada syarat pembayaran juga ditulis yaitu 2/10, N/30. Lalu pada akun piutang dagang dan penjualan itu ditulis Rp4.500.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 6 Februari itu terjadi transaksi dijual barang dagang pada PD Askosenda sebesar Rp3 juta secara tunai. Karena penjualan ini itu terjadi secara tunai, otomatis masuk ke jurnal pemasukan kas. Nah, pada bagian keterangan itu ditulis penjualan tunai, kemudian pada bagian kas ditulis Rp3 juta di debit, lalu pada kredit masuk ke penjualan yaitu sebesar Rp3 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 8 Februari itu terjadi penerimaan pelunasan dari PD Cattleya untuk penjualan tanggal 4 Februari sebesar Rp2.500.000. Nah, dari transaksi di tanggal-tanggal sebelumnya itu sudah kita hitung juga, sehingga pada tanggal 8 Februari itu sisa piutang itu sebesar 4 juta. Nah, tapi oleh PD Cattleya ini hanya dilunasin sebesar 2.500.000. Nah, karena yang dilunasin 2.500.000, otomatis kita menulis 2.500.000-nya di jurnal pemasukan juga di bagian debitnya yaitu 2.500.000, kemudian di bagian kreditnya juga sebesar
2.500.000 di akun piutang dagang. Nah, lalu bagaimana dengan sisanya yang sebesar 1.500.000 yang belum dibayar oleh PD Katlea? Nah, itu akan ditulis di bagian jurnal penyesuaian. Nah, lalu selanjutnya pada tanggal 10 Februari itu terjadi transaksi dibayar semua hutang kepada PT Dendrobium. Nah, karena ini pembayaran hutang kepada PT Dendrobium itu berarti transaksinya masuk ke jurnal pengeluaran kas. Nah, pada bagian keterangan jangan lupa ditulis nama PT-nya itu PT Dendrobium, lalu pada bagian debit di akun utang dagang itu ditulis 10 juta rupiah karena hutangnya ada 10 juta rupiah. Nah, lalu pada bagian kredit ditulis 9.800.000 pada bagian kas. Lalu pada potongan pembelian itu sebesar 200.000. Nah, lalu pada tanggal 14 Februari itu terjadi transaksi dijual peralatan kantor bekas sebesar 900.000 pada PD Kamboja. Karena penjualan ini itu terjadi secara tunai, otomatis masuk ke jurnal pemasukan kas. Nah, pada bagian keterangan jangan lupa ditulis yaitu penjualan tunai. Kemudian pada debit di bagian kas, pada akun kas itu masuk sebesar 900.000. Lalu pada bagian kredit juga masuk 900.000 pada akun penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenkarik Wirawan dengan MTM 268. Yang pertama tanggal 3 di jurnal pengeluaran kas, keterangannya yaitu PD Katlea dengan debit pembelian sebesar 2.500.000 dan kredit kas sebesar 2.500.000. Kemudian tanggal 5 termasuk jurnal umum, keterangannya retur penjualan terhadap piutang, debit 2.500.000 dan kreditnya 2.500.000. Kemudian tanggal 7 masuk jurnal penjualan, nomor faktur 333, akun yang dikredit PD bulan, syarat pembayaran end of month, dan piutang dagang atau penjualan sebesar 6 juta. Kemudian tanggal 9 termasuk jurnal pengeluaran kas, masuk di debit, kemudian serba-serbi akun yaitu beban listrik dengan jumlah 750.000, di kredit kas sebesar 750.000. Kemudian tanggal 15 termasuk jurnal penjualan yaitu nomor faktur 231, akun yang dikredit PD Asosentrum, syarat pembayaran end of month dengan piutang dagang atau penjualan sebesar 1.500.000. Sekian, terima kasih.